Selamat siang sahabat sejati, selamat datang di podcast Sahabat dalam Kristus. Sahabat sejati, Bersama Kristus selalu di hati. tempat kita untuk ngobrol santai tapi bermakna tentang iman, kehidupan, dan juga cinta kasih Kristus terhadap umat remaja. Hari ini kita bakal ngobrolin mengenai topik yang dekat sekali dengan kehidupan kita sebagai remaja, yaitu persahabatan remaja di masa sekarang. Tetapi uniknya, kita bakal melihat melalui sudut pandang agama Katolik. Wah, kayaknya menarik banget ya buat dibahas. Berhubung anak-anak remaja di zaman sekarang banyak sekali yang tidak stabil secara emosional dan juga banyak kebimbangan dalam hidup. Bener banget, pasti teman-teman di rumah udah pada relate kan sama topik yang akan kita bahas hari ini. Bersama aku Samantha, Aku Fiona. Dan aku Kinan. tapi kali ini kita nggak sendiri nih karena kita udah ditemenin sama dua narasumber yang keren-keren banget dan udah akrab kita panggil Pak Ignas dan juga Ibu Karin. Yeay! Halo semuanya, senang sekali bergabung bersama kalian di sini. Halo Kinan, halo Samantha, dan halo Fiona, dan semua penonton yang ada di rumah. Kalau ngomongin persahabatan zaman sekarang, kita pasti kebayang teman main, teman chat, atau teman ngobrol kan? Tapi apakah semua itu udah cukup disebut sebagai sahabat sejati? Pertanyaan yang bagus, Kinan. Menurut ajaran Katolik, sahabat sejati itu bukan hanya yang buat nyaman, tapi juga yang membuat orang bisa menuju kepada keselamatan, kepada Allah. Nah, betul itu. Seperti Yesus juga mengajarkan tentang persahabatan sejati. Contohnya nih, ada di Injil Yohanes 15 ayat 13. Kalian tahu nggak apa isinya? Wah, apa ya? Nggak belajar nih. Oke, jadi Yesus berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Wow, berarti persahabatan dalam Kristus itu punya makna yang mendalam banget ya. Nggak cuma soal have fun bareng aja, tapi juga orang yang bisa membuat kita kembali pada iman. Betul. Tapi rasanya di zaman sekarang sulit ya teman-teman. Kadang pertemanan itu penuh drama. Ada yang fake friend, atau bahkan ada yang ninggalin kita kalau misalnya kita berbeda pendapat. Itu realita yang terjadi, tapi justru disitulah kita belajar bagaimana membangun relasi yang lebih dewasa secara rohani. Kita bisa bertanya kepada diri kita sendiri, apakah aku sudah bisa menjadi sahabat yang mencerminkan kasih Kristus? Bisa! Nah, tapi harus diingat, sekarang remaja itu hidup di era dunia digital, di mana kebanyakan pertemanan itu adanya di media sosial. Tapi justru Yesus tuh mengajarkan pertemanan yang sejati itu harus hadir dengan sungguh-sungguh dan harus juga dengan hati. Berarti makna dari persahabatan itu bukan seberapa banyak teman yang kita miliki aja ya, tapi juga seberapa bisa kita mencintai dengan hati yang tulus. Betul, Samantha. Yesus kan juga punya 12 murid yang menjadi sahabat-sahabatnya. Tetapi ada juga yang mengkhianati dia, contohnya Yudas. Gimana kita bisa meneladani Yesus dalam situasi persahabatan yang tidak ideal? Yesus tetap mengasihi Yudas sampai akhir. Kita bisa meneladani Yesus dengan mengasihi, mendoakan sahabat kita, walaupun sahabat kita tidak sempurna. Yesus pernah mengajarkan dalam Matius 5 ayat 44, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, perlu diingat juga ya anak-anak, persahabatan itu pasti akan mengalami yang namanya rasa luka, kecewa, bahkan persahabatan itu ada yang namanya pengkhianatan. Tapi ingat juga, kunci utamanya adalah pengampunan, di mana pengampunan adalah kasih yang sejati. Kalau Bapak, Ibu, atau teman-teman di rumah, bagaimana cara kalian mengatasi teman-teman yang mengkhianati kalian? Kalau dari aku, terkadang di awal pasti rasanya sedih dan susah banget ya untuk mengampuni mereka yang mengkhianati kita. Tetapi aku juga belajar dari kisah Tuhan Yesus bagaimana cara Tuhan Yesus bisa mengampuni Yudas yang mengkhianati dia. Ngomong-ngomong soal sahabat, Bapak, Ibu, atau teman-teman di sini pernah nggak memiliki pengalaman persahabatan yang membuat kalian belajar mengenai kasih Kristus? Aku pernah sih. Waktu itu aku merasa diabaikan oleh teman-teman aku. Tapi aku nggak coba balas dengan amarah. Dan mereka akhirnya sadar juga. Dari situ aku belajar bahwa kasih itu sabar dan murah hati. Itu luar biasa, Kinan. Wah. Kamu sudah menunjukkan bahwa kamu sudah melakukan teladan Kristus, yaitu sabar, mau mengampuni, dan juga setia pada kasih Kristus.
Para remaja Katolik, jangan takut ya untuk membangun persahabatan sejati yang tulus dan juga berlandaskan iman. Karena persahabatan sejati itu bisa juga menjadi jalan kekudusan loh. Jadikan Yesus sebagai sahabat sejati kita. Kalau kita dekat dengan Dia, maka kita bisa menjadi sahabat yang lebih baik bagi sesama. Amin. Wah, obrolan hari ini sangat menguatkan banget ya. Semoga kita juga bisa menjadi sahabat yang setia seperti Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Ignas dan Ibu Karin atas waktu dan sharingnya yang luar biasa. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ingat ya, sahabat sejati adalah orang yang bisa membawa kita semakin dekat pada Yesus. Dan Yesus adalah sahabat sejati kita semua sekarang dan selamanya. Tuhan memberkati. Sahabat sejati, Bersama Kristus selalu di hati. Yeay!